Prediksi starting 11 timnas Indonesia versus Jepang dengan Kevin Dix, tapi tanpa Mees Hilgers dan Ivar Jenner. Atas permintaan STY, PSSI borong 3 pemain Persib Bandung buat Piala AFF. Malaysia ejek Kevin Dix, pemain buangan Belanda dipungut timnas Indonesia. Prediksi starting 11 timnas Indonesia versus Jepang dengan Kevin Dix, tapi tanpa Mees Hilgers dan Ivar Jenner. Timnas Indonesia kemungkinan tanpa Mees Hilgers dan sudah pasti kehilangan Ivar Jenner saat pertandingan menghadapi timnas Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan meladeni perlawanan Jepang pada laga matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, Jumat, 15 November 2024. Mees Hilgers mengalami cedera hamstring ketika bermain untuk FC Twente di Liga Belanda. Sementara Ivar Jenner sedang dalam skorsing akumulasi 2 kartu kuning. Namun, timnas Indonesia berpeluang diperkuat oleh Kevin Dix, yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada Jumat, 8 November 2024, dan tinggal menunggu perpindahan federasi. Lantas, bagaimana perakiraan susunan pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dengan Kevin Dix, tetapi Mees Hilgers dan Ivar Jenner absen? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kemungkinan akan tetap mempertahankan formasi 3-4-3 yang sudah dimatangkannya sejak beberapa waktu terakhir. Martin Paes diperkirakan bakal berdiri di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Trio lini belakang dapat diisi oleh Kevin Dix, Jai Itzes, dan Justin Hubner. Posisi Justin Hubner sebenarnya tidak terlalu aman karena baru pulih dari cedera dan persaingan ketat dengan Rizky Ridho, tetapi ia mempunyai keunggulan lantaran pernah bermain di Liga Jepang tahun ini. Sedangkan lini tengah timnas Indonesia paling ideal dihuni oleh Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Choyaon, dan Kelvin Verdong. Yakob Sayuri, Pratama Arhan, hingga Ricky Kambuaya bisa menjadi pelapis. Eliano Reijnders patut dicoba sebagai winger kanan untuk menemani Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen di lini depan. Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, dan Ramadan Sananta sebagai backup. Atas permintaan STY, PSSI borong 3 pemain Persib Bandung buat Piala AFF. Shin Tae-yong pelatih timnas Indonesia memiliki 2 fokus di tahun ini, yakni pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF. Untuk kualifikasi Pildun yang diikuti timnas senior, semua target dan rencana sudah ada. Lalu untuk kejuaraan Piala Asia Tenggara, Coach Shin berniat rotasi pemain, memakai kerangka skuad U22. Hal itu ia lakukan demi peremajaan timnas, kendati demikian Piala AFF juga tak ada di kalender FIFA, makanya STY berencana tidak menurunkan pemain diaspora. Pun, sesuai janji pelatih 54 tahun itu yang menginginkan pemain U22 untuk AFF, PSSI kini akan memborong 3 pemain Persib Bandung untuk mengikuti training. Siapa saja pemainnya? Pertama, Kakang Rudianto. Pemain Maung Bandung yang berusia 21 tahun ini memang dipanggil oleh PSSI untuk mengikuti sesi training. Hal itu juga sudah disampaikan melalui surat resmi PSSI yang ditujukan buat klub, dan sudah ditandatangani Sekjen PSSI Yunus Nusi, dengan nomor 4986 AGB 714/2024. Pemain bek tengah ini pernah tercatat membela timnas Indonesia untuk kelompok umur yakni U20,
debut pada 14 September 2022 dengan mengoleksi 12 caps dan 2 assist. Yang kedua Robby Darwish. Robby juga sama dengan Kakang, ia merupakan pemain Persib Bandung yang direkomendasikan untuk mengikuti sesi training Piala AFF. Berdasarkan Surat 4986 AGB 714/2024 yang sudah ditandatangani Yunus Nusi, dari sini merupakan informasi terkait pemanggilan beberapa pemain Maung Bandung. Pemain gelandang bertahan ini pernah tercatat membela timnas U20 dan U23, dengan 11 penampilan di U20 dan 3 penampilan di U23. Yang terakhir Ferdiansyah Cecep. Ferdiansyah juga mendapatkan surat dari PSSI yang di dalamnya memuat ajakan untuk mengikuti gelaran training untuk kejuaraan AFF. Ketiga pemain Persib Bandung yang dipanggil lengkap sudah mulai dari Kakang Rudianto, Robby Darwish, dan Ferdiansyah Cecep. Ferdiansyah juga tercatat pernah membela timnas U19 debut pada 4 Juli 2022 dengan mengoleksi 4 caps, 1 gol. Sedangkan di U20 ia hanya mengoleksi 4 caps tanpa gol. Perlu diketahui, training sebagai pemusatan latihan guna persiapan kejuaraan AFF itu diselenggarakan di Bali dari 26 November hingga 5 Desember 2024. Piala AFF sendiri akan bermula pada 5 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025. Malaysia ejek Kevin Dix. Pemain buangan Belanda dipungut Timnas Indonesia. Timnas Indonesia semakin diperkuat dengan kehadiran bek anyar, Kevin Dix. Pemain yang kini berseragam FC Copenhagen ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan siap berlaga membela Merah Putih. Keputusan ini diambil menjelang 2 pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi bahwa Kevin Dix akan langsung diproyeksikan untuk tampil dalam laga melawan kedua tim kuat Asia tersebut. Pertandingan akan digelar di Stadion Utama GBK, Senayan, pada pertengahan November mendatang. Namun, langkah naturalisasi Kevin Dix tak luput dari sorotan dari publik negara tetangga. Salah satu netizen Malaysia, seperti akun Ultras Curva Selatan, menyuarakan kritik. Mereka mempertanyakan kualitas Kevin Dix dan menyinggung pengalaman bermainnya di Liga Champions. Sebagai pembanding, mereka menyebut Dion Scholes yang juga pernah merasakan atmosfer kompetisi tertinggi di Eropa bersama timnas Malaysia. Alah baru dapat Kevin Dix saja belagu. Pemain buangan Belanda dipungut, tulis akun itu. Padahal Kevin Dix sangat ditunggu-tunggu membela timnas Indonesia. Dipakai untuk lawan Arab Saudi. PSSI resmi menyatakan proses naturalisasi Kevin Dix dikebut karena ingin perkuat timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Meski nama Kevin Dix belum didaftarkan ke FIFA. Hal itu dinyatakan Sekjen PSSI, Yunus Nusi di depan anggota Komisi X DPR dalam rapat bersama, Senin sore. Menurut Yunus, berkas Kevin Dix sudah diurus hingga PSSI pun melakukan lobi ke pihak agen pemain untuk mempercepat proses administrasi. Kami yakin Kevin Dix bisa perkuat timnas lawan Arab Saudi, kata Yunus. Proses naturalisasi Kevin Dix akhirnya mendapatkan lampu hijau dari Komisi 13 dan ex-DPR RI. Keputusan ini semakin mendekatkan pemain keturunan Indonesia tersebut untuk segera memperkuat timnas Indonesia. Awalnya, PSSI menargetkan Kevin Dix bisa langsung debut saat timnas Indonesia menghadapi Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, karena kendala administrasi, kemungkinan debut pemain FC Copenhagen ini akan mundur ke laga melawan Arab Saudi. Selain Kevin Dix, proses naturalisasi untuk 2 pemain timnas putri Indonesia, Estella Loupatic dan Noala Atom, juga disetujui. Ketiga pemain ini dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas di berbagai ajang internasional.